Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang terus mengikuti renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik itu yang di gereja, baik itu yang dalam perjalanan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini kurang sehat. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam menyembuhkan mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang mungkin saat ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan, apapun yang mereka hadapi hari ini. Tuhan, berikan jalan terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dari firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami, menuntun setiap langkah hidup kami, dan kami terus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Ketika Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, apapun persoalan yang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan berikan jalan terbaik hingga kami dapat melewati semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu
sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana menceritakan tentang waktu atau saatnya atau mendekat waktu kematian Nabi Musa. Ia memanggil bangsa Israel berkumpul di hadapannya. Lalu Nabi Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Nabi Musa mengingatkan kepada mereka bahwa usia yang sudah ia miliki saat ini, 120 tahun, sudah tidak lagi ia mampu memimpin bangsa ini menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan pada saat itu, Nabi Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka, agar saat mereka melangkah menuju tanah perjanjian itu, mereka terus kuatkan dan teguhkan hati mereka dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang mereka imani atau Tuhan yang mereka imani yang akan memimpin dan menuntun setiap langkah mereka. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada bangsa Israel agar terus melangkah, sekalipun bukan dalam kepemimpinan Nabi Musa, tapi mereka percaya bahwa ada Tuhan, Allah mereka yang akan menuntun mereka. Dialah yang akan berjalan di depan mereka dan tidak pernah membiarkan mereka. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel menguatkan hati mereka, sekalipun di tengah-tengah kesedihan mereka. Bangsa ini percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan tidak membiarkan mereka ataupun meninggalkan bangsa ini. Dan pada waktu itu, Nabi Musa memanggil Yosua untuk mempercayakan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Hal ini dengan jelas kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini firman Tuhan yang disampaikan Nabi Musa bukan hanya menguatkan bangsa Israel, tetapi juga menguatkan Yosua yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan Nabi Musa. Ia juga harus percaya kepada Allah bangsa Israel
yang satu-satunya Allah yang akan menuntun setiap perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini, apapun yang kita lakukan, hari-hari yang kita lalui, percayalah bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita. Tuhanlah yang akan menyertai dan melindungi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi kita dalam berbagai kegiatan, aktivitas apapun yang kita lakukan. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini firman Tuhan bukan hanya mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang mereka imani akan selalu menyertai dan melindungi mereka, tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel agar selalu taat dan melakukan perintah Tuhan. Jangan menyimpang ataupun menyembah Allah lain, tetapi hanyalah Tuhan Allah yang mereka sembah, kepada Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitupun firman Tuhan buat kita pada hari ini. Dalam situasi dan keadaan apapun, jangan pernah kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan karena pekerjaan kita melupakan Tuhan, tetapi percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ketika Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap langkah kita, maka sudah pasti Tuhan yang akan memberikan keberhasilan kepada kita. Segala rencana apapun, libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah takut terhadap segala kegagalan atau segala hambatan. Percayalah kepada Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang menuntun kita, memimpin hidup kita, dan dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita yang tidak pernah tergantikan dalam hidup kita. Dalam segala apapun yang kita hadapi, Tuhan menyertai dan melindungi kita. Ketika Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita, maka sudah pasti Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan, segala keperluan, apapun yang tidak kita rencanakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar firman-Mu yang terus mengajarkan kami agar selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam situasi dan keadaan apapun, kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam berbagai cobaan, masalah yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan terus nyatakan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Maka saat hari ini, kami menyadari penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam berbagai persoalan masalah yang kami hadapi. Tetapi Tuhan terus menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Maka hari ini ya Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun keadaan situasi yang kami hadapi hari ini, kami percaya, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan terbaik bagi kami. Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan apapun yang kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini bergumul mencari pekerjaan.
Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, ataupun yang saat ini, mereka yang saat ini bergumul demi masa depan. Tuhan berikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau yang menyertai. Tuhan, Engkau yang melindungi kami dalam setiap tugas dan aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.